Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa peristilahan dalam hukum. Yang pertama itu tentang ancaman hukuman, yang kedua tentang dakwaan, yang ketiga tentang tuntutan, dan yang keempat tentang putusan. Baik, kita mulai dari ancaman hukuman. Ancaman hukuman adalah hukuman yang diancam oleh peraturan perundang-undangan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Ancaman ini disebutkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan ataupun tentang pidana terhadap orang yang melanggar ataupun melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman itu biasanya mulai dari 1 hari sampai dengan 15 tahun dan juga dapat diperberat ditambah 1/3-nya yaitu 5 tahun jadi 20 tahun tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan, berat atau ringannya, susah atau rumitnya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ancaman hukum itu dituliskan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya seseorang melakukan maling dengan pemberatan 363 bisa diancam hukuman maksimal sampai 5 tahun, dan jika ada pemberatan lainnya juga dapat dilakukan sampai dengan 9 tahun ancaman hukumannya. Itu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Ada juga ancaman hukumannya yang sampai 5 tahun, yang 15 tahun sampai pembunuhan, dan juga adalah ancaman hukuman mati ketika seseorang melakukan pembunuhan berencana. Itu terkait dengan ancaman hukuman. Dalam ancaman hukuman ini terdapat 2 kategori. Itu ada hukuman yang berlaku umum yaitu 1 hari sampai 15 tahun, dan juga ada terkait dengan minimum khusus dan maksimum khusus. Minimum khusus itu adalah ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang minimal dari seseorang itu dapat dipidana. Misalnya saja pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu mengatur minimal hukuman yang diberikan kepada seseorang adalah 4 tahun. Itu adalah hukuman minimal yang dapat dijatuhkan seseorang. Jadi kalau ada standar minimal itu, jadi orang itu dapat dihukum minimalnya 4 tahun sampai hukuman maksimalnya misalnya saja 10 tahun. Jadi rentang 4 tahun sampai 10 tahun itulah orang dapat dihukum. Kalau minimal umumnya itu adalah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu 1 hari, minimal 1 hari, dan maksimal sampai 15 tahun. Itu yang umum. Kalau yang khusus ditentukan lain oleh undang-undang yang mengatur tentang hukuman itu, seperti minimal 1 tahun, minimal 4 tahun, dan minimal 2 tahun. Itu tergantung tingkat kesalahan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Setelah ancaman hukuman itu, seorang akan dihadapkan ke pengadilan dengan surat dakwaan. Surat dakwaan inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Surat dakwaan itu berisi tindak pidana apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia dihadapkan di pengadilan. Ada berbagai macam surat dakwaan tergantung jaksa yang mau menghadapkan seseorang itu ke persidangan terkait surat dakwaannya. Hal itu berkaitan dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh orang tersebut. Misalnya saja dia didakwa dengan dakwaan tunggal. Dia melanggar karena dia melakukan pencurian pada waktu malam hari, itu pasal 363 ayat 1. Didakwa melakukan pencurian pada waktu malam hari. Dengan dasar itulah dan surat dakwaan itulah jaksa penuntut umum membawa seseorang itu ke persidangan untuk diadili sesuai dengan kesalahannya. Dan di persidangan nanti akan diperiksalah seseorang tersebut sesuai dakwaan. Seperti tadi, dia misalnya didakwa melakukan pencurian pada malam hari berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat 1. Berdasarkan ketentuan itulah nanti diperiksa di persidangan melalui saksi-saksi, barang bukti. Kalau ada ahli-ahli yang juga berkaitan dengan tindak pidananya dapat dihadirkan sehingga membuat keyakinan hakim apakah orang ini memang melakukan tindak pidana atau bukan. Setelah selesai pemeriksaan itu barulah masuk ke tahap penuntutan. Penuntutan itu dilakukan oleh penuntut umum. Penuntut umum biasanya melakukan penuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan itulah yang menjadi dasar dan juga tetap berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sebelumnya, apakah surat dakwaan mereka itu
telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka itu mereka membuat tuntutan untuk selanjutnya hakim menentukan pilihan. Tuntutan ini biasanya itu sesuai dengan surat dakwaan. Misalnya dia melanggar pasal 363 ayat 1 pencurian di malam hari, dia dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 4 tahun contohnya. Penuntut umum melakukan penuntutan itu terkait dengan kejahatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui sudut pandang dari penuntut umum. Jadi penuntutan dari penuntut umum itu bukanlah hukuman yang akan dijalani, tapi adalah tuntutan dari penuntut umum karena dia telah menghadapkan seseorang itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Dia menuntut orang yang diduga melakukan kesalahan itu kepada majelis hakim agar dihukum beberapa tahun. Tuntutan inilah nanti setelah pembacaan tuntutan, nanti baru majelis hakim akan menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang itu berdasarkan surat dakwaan. Hakim dalam memberikan putusan bukanlah mengacu kepada tuntutan dari penuntut umum, akan tetapi hakim menjatuhkan putusan yang pertama mengacu kepada surat dakwaan. Apakah seseorang itu didakwa sesuai dengan kesalahannya, apakah surat dakwaan itu tidak terdapat kesalahan atau sudah benar surat dakwaannya. Dasar yang pertama. Yang kedua, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bagaimanakah di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan bermacam-macamnya, apakah benar orang yang dibawa oleh penuntut umum itu dan didakwakan berdasarkan surat dakwaan telah melakukan tindak pidana sesuai yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Dan setelah itu biasanya majelis hakim menjadikan tuntutan itu sebagai pertimbangan. Apakah pantas seorang ini dituntut dengan hukuman segini, dengan kesalahan yang segini. Akan tetapi tetap juga yang berhak menjatuhkan putusan berapa lama orang dipidana itu adalah majelis hakim. Dalam ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu hakim menjatuhkan pidana berdasarkan 2 alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi tidak ada hakim menjatuhkan tindak pidana berdasarkan tuntutan dari penuntut umum, yaitu berdasarkan 2 alat bukti yang sah di persidangan dan juga keyakinan hakim. Ketika hakim yakin seorang itu bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan dan mengganjarnya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Hukuman itu secara umum diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diantaranya itu hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kurungan. Jadi itu beberapa hal terkait dengan perbedaan-perbedaan istilah dalam hukum, terkhususnya hukum pidana, dan juga terkhususnya lagi tentang proses peradilan pidana di pengadilan. Jadi kita dapat perbedaan. Yang pertama itu adalah ancaman hukuman, itu adalah hukuman yang diancam kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan pasal yang mengaturnya. Jadi berapa dia diancam. Yang kedua adalah dakwaan, yaitu adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum untuk menghadapkan seseorang ke pengadilan terkait dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Itu surat dakwaan. Di sana disebutkan pasal-pasal apa saja yang dilanggar oleh seseorang tersebut sehingga dia dibawa ke pengadilan. Yang selanjutnya adalah tuntutan, yaitu adalah tuntutan dari penuntut umum agar majelis hakim memutus seorang tersebut bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman berapa sesuai dengan keinginan. Misalnya pidana penjara 5 tahun, itu adalah tuntutan dari jaksa. Itu belumlah sebuah putusan akhir dari persidangan tindak pidana, itu tuntutan ataupun keinginan dari penuntut umum agar seseorang ini mendapatkan ganjaran sesuai dengan pendapat penuntut umum berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Yang keempat, barulah putusan tentang berapa lama orang itu dihukum jika dia benar melakukan kesalahan, dan jika tidak melakukan kesalahan dan tidak terbukti di persidangan, orang tersebut dapat dilepaskan oleh majelis hakim. Jadi dalam suatu perkara pidana itu menjadi akhir dari nasib seseorang itu adalah putusan hakim. Jadi putusan hakimlah yang menjadi penyelesai dari suatu perkara tindak pidana yang
ajukan ke pengadilan, bukan tuntutan ataupun juga bukan surat dakwaan putusan hakim lah yang akan menentukan dia bersalah atau tidak, tentang berapa lama dia dihukum dan berapa lama juga dia akan menjalani hukuman terhadap perbuatannya. Putusan hakim inilah yang akan menentukan itu semua. Jadi kita telah dapat perbedaan istilah ancaman hukuman, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan juga tentang putusan dari majelis hakim. Mungkin sampai di sini dulu video pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kalau ada kekurangan silakan komen di bawah ini. Kalau memang disukai silakan like, dan juga jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol lonceng agar mengetahui video-video terbaru dari vlog ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.